الحمد لله الحمد لله دائم الإحسان عظيم النوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الكمال باهي الجمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا في العلوم وهب لنا واسعات العلوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك العلم الذي والمشرب الصواب الهني وهاب الغد ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. فإنك علم التعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع وعن الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكله وثوابه سبحانه وتعالى. وإنما نحن أسلفنا الصالحون وإنما أعظم به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah senantiasa puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan inayah dan hidayah dari-Nya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama umatnya kita mengatakan pesan Nabi-Nya dan Masya Allah di sini istiqamah dalam membacakan hadis-hadis Rasulullah dalam kitab Imam Muhammad bin Ismail. Mudah-mudahan di sini pagi terima kasih banyak kepada para hadirin semua dan hadirat dan panitia penyelenggara dan juga seluruhnya bagi di sini sebagai pemateri. Ajarin satu halaman oleh beliau Nabi Muhammad bin Haidar Syarab. Beberapa materi namun apa kita ambil dari beliau langsung di Palembang sedikit. Juga Masya Allah di sini asatidatina wa ustadzat wa ulama yang ada di Rijal Azhar Syarif Qiblatul Ilm wa ulama. Walaupun seandainya yang apa kita sampaikan itu ada betulnya, ini adalah berkat daripada mereka, berkat daripada guru-guru dan biasanya mereka para senior atau para guru-guru biasanya mengedepankan para junior bukan karena apa, melainkan karena mereka ingin melihat hasil daripada bibit yang telah mereka tanamkan dan seberapa besar pohon itu tumbuh. Inilah berkat daripada guru-guru, daripada masyarakat. Rabbana ta'ala bil fi'afiyah insyaallah. Di ikhwan kita akan baca seperti biasanya dengan istiqamah membaca beberapa hadis dari Sahih Al-Bukhari. Dan memang perihal hadis adalah perihal yang azim. Nah, yaqulun kullu ulum siwa al-Qur'ani mashghalatun illa ilm al-hadis wa ilm al-fiqh fi ad-din. Al-ilm alladhi fihi qala haddathana wa ma siwa dzaka wa salisu asy-syayatin. Nah, setiap ilmu selain ilmu Al-Qur'an dan selain ilmu fiqh dan hadis. Ilmu hadis yang mana? Ilmu hadis itu yang ada kalimat hadatsana gitu. Itulah baru namanya ilmu. Al-Qur'an, setiap ilmu yang merujuk ke Al-Qur'an, merujuk ke hadis dan juga fiqh yang itu adalah aplikasi daripada Al-Qur'an dan hadis, itu yang baru namanya ilmu yang manfaat. Wa masih wadaka wasalisu syayatin. Kalau selain dari tiga itu tidak jauh daripada hanya sekadar was-was dan bisikan-bisikan dari syaitan, katanya orang Arab. Lihatlah ilmu yang manfaat itu ilmu yang mana? Ilmu yang kembali ke Al-Quran. Ilmu manfaat yang mana? Ilmu yang kembali ke hadis dari Muhammad SAW. Ilmu manfaat yang mana? Ilmu manfaat dari ilmu yang membukakanmu untuk engkau bisa melihat keburukanmu. Ilmu yang membukakan mata hatimu agar engkau bisa melihat keburukanmu, agar engkau bisa bernahinya.
dan bukanlah ilmu yang membuka mata kepalamu untuk melihat kesalahan orang lain. Nah, inilah berbeda ilmu yang manfaat sama ilmu yang tidak manfaat. Mari kita baca salah satu hadis di Sahih Al-Bukhari. Qala bi sanad al-muttasil al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala ila an qala babul jahl bi qira'ati salat al-fajr. وقال ابن سلمة قلت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه عاملين إلى سوق الحكار وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضرب مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو التهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عاملين إلى سوق الحكار وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إليه وإنما أوحي إليه قول الجن. Ikhwani, pembahasan hadis adalah pembahasan yang sangatlah mulia, ikhwan. Dan yaqulul Imam Yusuf bin Ismail an-Nabhani bahwasanya kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung seberapa dekatnya ia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seberapa jauhnya seorang hamba dari Allah itu tergantung seberapa jauhnya dia dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga derajat fil jannah atau darakat fil nar, derajat di surga nanti ataupun jurang-jurang di neraka, itu tolak ukurnya seberapa dekat atau seberapa jauhnya seorang hamba itu dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manfaat nikmat, asal muasal daripada segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita mendapatkan nikmat itu semua tanpa pengecualian. Itu dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Baik pun itu nikmat akhirat ataupun nikmat dunia. Dan dalam perihal ini, dahulu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata dalam kitab yang sangat azim, kitab yang beliau sebenarnya tidak memberikan judul perihal kitab itu, tapi itu hanya sekedar risalah, suatu surat yang beliau kirimkan kepada teman dan rekannya juga sekaligus gurunya yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Ketika itu Imam Abdurrahman bin Mahdi meminta dari Imam Syafi'i rumusan bagaimana beliau merumuskan pola pengambilan hukum dari Al-Quran dan Hadis. Maka beliau menulis jawaban dari surat itu. Nah, itu jawaban akhirnya menjadi kitab yang memang dinamakan namanya Ar-Risalah. Dalam kitab itu Imam Syafi'i menuliskan ilmu usul fiqh. Bahkan kata ulamanya itu adalah kitab pertama yang terkarang dalam ilmu usul fiqh, kerangkanya fikih, akar-akarnya fikih. Kalau orang mengatasnamakan, ayo kita kembali Al-Quran, ayo kita kembali ke hadis. Nah, tidak sembarang orang bisa mengambil hukum langsung dari Quran. Tidak sembarang orang bisa mengambil hukum langsung dari hadis. Dia harus mempunyai alat-alat. Yang bisa dengan alat-alat itu dia bisa memahami Al-Quran. Nah, itu banyak sekali ikhwan. Minimal dia harus menguasai 12 ilmu. Yang mana satu ilmunya itu namanya ilmu bahasa, di dalamnya ada 13 ilmu lagi. Bahkan itu harus dikuasai semua sehingga orang itu diperkenankan untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, itulah yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Belum pernah ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i mengarang kitab dalam ilmu usul fiqh. Nah, oleh karena itu dalam Alfiyatul Usul Sidi Abdullah Syinqiti menulis kitab yang sangatlah indah, nazam daripada kitab Jam'ul Jawami' Imam As-Subki.
Imam Abdullah bin Ibrahim Asy-Syinkiti mengarang kitab namanya Maraqis Su'ud. Nah, limubtaghil ruqi was su'ud. Beliau utarakan pada muqaddimahnya gaul awal man allafahu fil Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urb min khaliqah. Sepakat para ulama bahwasanya orang yang pertama kali mengarang ilmu usul fiqih adalah Imam Syafi'i. Bukan berarti ulama sebelumnya tidak memahami usul fiqih, atau tidak. Mereka memahami, sangat paham perihal usul fiqih, hanya mereka tidak membukukannya. Usul fiqih bagi mereka bagikan sajiah atau tabi'ah, persis yang terjadi pada ilmu nahwu. Wahakala dahulu Abul Aswad Ad-Du'ali pencetus ilmu nahwu, karena sebelum beliau banyak sudah memahami nahwu, hanya saja tidak membukukannya. Itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Bukan kitab Ar-Risalah kita akan bahas, tidak. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan, ikhwani, muqaddimah yang sangatlah agung dalam kitab Ar-Risalah itu, kata penghantar. Di kata penghantar itu, beliau tuliskan satu alinea yang patut ditulis dengan tinta emas, yang luar biasa indahnya. Dan nasnya seperti ini, ikhwan. Qala falam tumsi bina ni'matun ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين أو دفع عنا مكروه فيهما أو في أحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها. Azim ibarat ini. Beliau katakan falam tumsi bina ni'matun, tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita saat ini, pada saat masa ini, pada saat petang ini. Tidak ada satu nikmat pun. Dan juga bisa diartikan tidak ada nikmat pun, satu pun, apapun itu, ya kawan. Baik pun pada masa sekarang atau pada masa nanti atau pada masa yang lalu. Dan kalimat nikmat ini boleh utarakan hadza nakirah. Dan ada kalimat lam di situ, wa nakirah isi yakin nafi bil umum. Jadi sangat-sangat absolut, tanpa ada pengecualian. Tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan. Dan beliau tekankan kemutlakan itu. Baik pun itu nikmat yang nampak atau yang tidak nampak. Dan baik pun itu nikmat dunia atau nikmat akhirat. Bukan hanya perihal nikmat, dan juga tidaklah ada satu bala pun yang dijauhkan dari kita. Baik pun itu bala dunia atau bala akhirat, yang nampak atau yang tak nampak, melainkan perantara semua itu, baik pun nikmat yang kita dapatkan ataupun bala yang dijauhkan dari kita, perantara semua itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kata siapa ini? Qul Imam Syafi'i sababua al-qaidu ila khairiha, baginda yang membawa kita ke kebaikan-kebaikan itu, wal hadi ila rusydiha, pedoman kita. Itulah ikhwan. Jadi luar biasa. Nabi Muhammad SAW manba'un ni'mah wa aslu kulli khair. Tidak ada perintah nikmat apapun kita dapatkan melainkan dengan perantaranya. Ada nikmat dan akhirat sangat jelas sekali. Di akhirat nanti dia pasti ikhwan. Tidaklah surga itu Allah bukakan melainkan Nabi Muhammad yang menentukannya, baru Allah bukakan surga itu. Yaqul belum aku memasukinya, kata Nabi Muhammad SAW. Wa haramun 'ala al-umam hatta tadkhulaha ummati. Dan juga Allah Taala haramkan surga itu kepada umat-umat terdahulu sebelum umatku memasukinya. Allah Taala masukkan kita semua ke surga sebelum umat yang lain, insyaallah. Nikmatan juga dia semua orang antaranya Nabi Muhammad SAW. Itu surga. Dan memang perihal padang mahsyar yang
Hakala yaqulu Syafi'i. Oleh karena itu alangkah indahnya kalau seandainya kita dalam suatu problem bagaimana mengatasinya dengan banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu ikhwan, di antara adatnya ulama Hadramut di sana, mereka kalau terkena suatu bala yang turun kepada mereka, apalah itu, entah paceklik atau kekeringan kah, langsung mereka bersegera membaca apa? Membaca Sahih Bukhari. Karena mereka paham betul Nabi Muhammad SAW adalah perantara dari segala kebaikan dan perantara untuk tertolaknya segala bala. Mereka bertawasul dengan membaca Sahih Bukhari. Dan juga Sahih Bukhari dibaca setiap tahunnya dengan rutinitas yang azim di bulan Rajab biasanya. Ada khatam Bukhari di beberapa wilayah dan hampir setiap madaris, lembaga-lembaga keilmuan mereka membaca Sahih Bukhari baik sardan ataupun syarahan. Dan dikhatamkan bareng-bareng di bulan Rajab. Maka ada ikhwan, qiraatul Bukhari al-azim. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan yaqul al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali. Mungkin kalau kenyataan ini kita dengarkan dari ulama-ulama ahli tasawuf atau ahli tazkiyah dan tarbiyah sangatlah banyak. Tapi coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali. Beliau berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, qala fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa al-maqsud min khalqin naw'il insani bal huwa 'ainun wa khulasatuhu wa huwa sitatu 'iqdihi. Nabi Muhammad adalah tujuan utama terciptanya manusia. Bahkan baginda adalah ringkasan dari mereka manusia dan perantara terbesar untuk mereka bisa sampai kepada Allah Taala. Kata siapa ini? Ibnu Rajab al-Hambali. Beliau katakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ketika beliau membahas tentang keutamaan Rabiul Awwal. Mungkin sering kita dengar dalam beberapa awalid qaul Imam Abdurrahman Ad-Daibai, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Ya Rasulullah, alam semesta ini hanya bagaikan isyarat sahaja dan yang dituju oleh mereka adalah engkau ya Rasulullah. Maka alangkah indahnya kalau kita membaca ahadits Nabi Muhammad SAW. Kan Imam Malik bin Anas tidaklah beliau menyebutkan hadis dengan sanadnya, melainkan beliau itu ngapain? Mandi dulu dengan sebersih-bersihnya, pakai minyak wangi dengan sewangi-wanginya, baru beliau duduk dengan tenang, barulah beliau mengatakan haddatsani wa haddatsani an sahibi hadzal rawdah. Itulah Imam Malik bin Anas. Dan Imam Malik bin Anas seringkali ketika beliau menyebutkan Rasulullah, seringkali ketika beliau menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, itu seringkali beliau menangis, nangis ketika menyebutkan an Rasulullah, an sahibi hadzal rawdah, dia katakan langsung beliau nangis biasanya. Maka berkata beberapa muridnya, Taman ma'ruf siapa Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas pemegang sanad paling hebat, ikhwan. Kalau dalam ilmu mustalah itu ada namanya silsilah az-zahabiyah. Apa itu silsilah az-zahabiyah? Malik bilang mana ada hadis yang diriwayatkan oleh Malik an Nafi'in an Ibn Umar. Itu sanad yang paling azim. Berkata Imam Suyuti dalam Alfiyahnya, Malikun an Nafi'in an Sayyidih wa zida mali Syafi'i fa Ahmadih. Kalau ada sanad berbunyi haddatsani Malik an siapa? Gurunya Nafi'. An siapa? An Ibn Umar. Itu luar biasa ya Pak. Tapi tambah juga kalau seandainya yang mengambil hadis dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, apalagi yang mengambil hadis dari Imam Syafi'i itu Imam bin Hanbal, lebih luar biasa lagi itu. Ahmad an Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibn Umar. Bahagia. Kalau Bapak Salihin, kalau engkau baca itu sanad itu, insyaallah di hadapan orang yang sakit bisa sembuh insyaallah. Dengan membaca nama sanadnya itu saja. Bahagia ikhwan. Malikun an Nafi'in an Sayyidih wa zida mali Syafi'i fa Ahmad. Imam Malik bin Anas jika beliau membacakan hadis ini dengan kekhusyuan, makanya subhanallah majelis yang seperti ini mengingatkan al-faqih dengan majelis al-hadisiyah. Nah, hakika dengan kekhusyuan dan dengan wibawanya barulah disebutkan haddatsana sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai qala Rasulullah semuanya pada salawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Getar itu majlis dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitulah majlis-majlis hadis yang dihadirin di sana wahakala. Imam Malik bin Anas ketika beliau menyebutkan qala Rasulullah, beliau nangis biasanya. Dan menangis pula orang-orang yang bersama beliau. Maka salah seorang muridnya berkata, "Malaka ya Imam, ada apa gerangan kau wahai Imam? Kami melihat kau ketika menyebutkan nama Rasulullah kau senantiasa menangis. Ada apa gerangan?" Beliau berkata, "Law ra'aitum ma ra'ait." Kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat dari guru-guruku, bagaimana keadaan mereka ketika menyebutkan Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan menganggap aku ini bukan apa-apa, biasa. Soalnya kenapa? Aku melihat guru-guruku lebih luar biasa lagi. Kemudian beliau menyebutkan, ikhwan, hadil kisah marwiyah indakum. Mulai Imam Malik menyebutkan, walaqad ra'aitu Muhammad bin Munkadir. Bisa juga Munkadir. Aku sudah melihat guruku Muhammad bin Munkadir itu. Setiap dia menyebutkan nama Rasulullah SAW, jahasya bil buka, langsung beliau itu langsung nangis. Gitu ya Pak. Hatta narhamahu, sampai-sampai kita mengasihaninya. Walaqad ra'aitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Aku juga melihat guruku Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, orang hadis yang ma'ruf. Yang beliau itu orangnya Masya Allah ajib, tapi ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, menyebutkan nama qala Rasulullah SAW, beliau langsung menangis. Ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Seakan-akan kita enggak kenal dia, dia enggak kenal kita. Walaqad ra'aitu Ja'far bin Muhammad. Siapa itu? Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Al-Abidin. Aku melihat beliau, wa kana basyuka. Beliau itu Ja'far Shadiq orangnya murah senyum, terus happy terus mukanya. Tapi kalau seandainya beliau menyebutkan qala Rasulullah SAW, langsung beliau menangis. Dan benar-benar enggak kenal kita, enggak kenal dia. Dan juga walaqad ra'aitu, beliau menyebutkan nama seorang tabi'in yang azim. Qala walaqad ra'aitu Ismail Abdurrahman bin. Kalau seandainya dia menyebutkan qala Rasulullah SAW, dia menangis sampai orang tinggalkannya, tinggal sendirian. Saking lama nangisnya itu. Orang sudah kelar majelis, selesai dapat pulang dia masih nangis. Dan beliau menyebutkan nama-nama beberapa guru-guru beliau dari para tabi'in kebanyakan. Yang tidaklah mereka menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka benar-benar menangis, ikhwan. Inilah tanda keimanan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat hadis yang sahih, an Sayyidah Aisyah, ketika baginda Nabi SAW masuk ke kamar beliau, waktu itu Sayyidah Aisyah lagi menjahit dan jatuhlah jarumnya. Kemudian baginda masuk dengan cahaya yang luar biasa di wajahnya. Dengan cahaya itu Siti Aisyah melihat jarum itu, karena Allah wajhaka ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ini, wahai ini terang sekali wajahmu ini. Baginda bersabda, wahai Aisyah, celaka orang yang tidak memandang wajahnya nanti di hari kiamat. Artinya wajah itu yang penyelamat kita nanti di hari kiamat. Namun celaka kalau orang di hari kiamat tidak menemukan wajah Nabi Muhammad SAW. Wailul liman lam yara hadzal wajh yaumil qiyamah. Yang sering kita baca dalam qasidah itu. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wal daraji. Kullu baitin anta sakinuhu wa laysa muhtajan ila suruji. Wa maridin anta a'iduhu wa tatahu Allah bil faraji. Bisabih wajhukal maimun hujjatuna yauma yatin nasu bil hujjati. Oh, arti sedang menfarijah. Nawang kayak sedang menfarijah. Ibu kullu baitin anta sakin ya Rasulullah, setiap rumah yang kau tinggal di situ tidak butuh rumah itu kepada lampu, tidak perlu kepada lampu, karena wajahmu sudah terang-terang. Karena itu dikatakan daripada Sayyidah Halimah Sa'diyah berkata dari sekitar
amal, ada yang mengandalkan ilmu, ada yang mengandalkan ini atau itu. Tapi enggak, kalau kita mengandalkan wajah Nabi Muhammad SAW. Yauma yatin nasu bil hujjah. Nabi Muhammad. Azim. Baik, bismillah. Nah, itulah perihal sebelum itu tentang keutamaannya majelis-majelis hadis yang seperti ini. Alangkah azim. Qal i'lam majalis al-hadis مثل هذا yustadfa bihi balaya. Adanya majelis hadis dalam suatu kota, Allah Ta'ala akan jaga kota itu. Justru dengan majelis hadis itu Allah Ta'ala akan tolakkan barat, dijauhkan barat berkat adanya majelis hadis di kota itu ya Allah. Apalagi Masya Allah yang antum baca ini Sahih Al-Bukhari, Masya Allah yang sudah sepakat oleh kata umat, sepakat umat ini telah umat bil-qabul. Semua umat ini menerima Sahih Bukhari sebagai kitab yang paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran. Ma tahta adimi sama, tidaklah ada di bawah langit kitab yang paling sahih setelah Al-Quran lebih dari sahihnya Sahih Bukhari. Hakata. Memang Imam Bukhari ketika beliau mengarang hadis, menulis, memilih hadis itu, beliau Masya Allah, Imam Muhammad bin Ismail, Imam Muhammad Al-Bukhari banyak hafal hadis betul. Tapi ketika beliau mengarang sahih ini, setiap satu hadis bukan cuma beliau sudah pastikan kesahihannya, tidak, tapi juga beliau istikharah ikhwan. Jadi setiap hadis beliau istikharah 2 rakaat dulu. Tulis enggak. Kalau contoh hadis tulis baru ditulis. Walaupun ini beliau yakin kesahihannya, tapi kalau seandainya hasil istikharahnya enggak tulis, sudah beliau enggak tulis. Luar biasa ikhwan. Kata Ibu, Rijal Bukhari jawazal dhannar. Setiap rijal, setiap nama-nama yang disebutkan oleh Imam Bukhari daripada guru-gurunya itu sudah nggak usah kau cari lagi siapa itu tiga atau nggak usah dicari di itu al-jar wal ta'dil. Jawaz al-qantar, sudah lewat jembatan. Kalau bahasa hadisnya semuanya sahih. Yaqul Syangkiti di Matalil Anwar, nazamnya nazamnya Qadimat Salah, a'la sahih ma alaihi ittafaqa kama rawal Ju'fi fardan yuntaqa muslimun kadzaka bi syartin arif wa syartin ghairi dani yahtani. Karena kalau dari segi mustalah itu hadis yang paling sahih setelah tawatur jelasnya. Hadis yang paling sahih adalah hadis yang sepakat Imam Bukhari sama Muslim meriwayatkannya. Oh itu nomor 1 itu. Gara-gara ma'adham Ibnu Hajar di di Nukhbah di syarahnya fi Nuzha, ada di antara hadis yang yahsul yakin. Al-ilmu yakin yahsul. Kalau seandainya ada hadis rawahul Bukhari wa Muslim, dalam bahasa kita apa biasanya kita belajar muttafaqun alaih gitu. Hadis muttafaqun alaih udah enggak usah dicari lagi keabsahan pasti sahih gitu. Habis itu baru kalau seandainya hadis nomor 2-nya yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, yang Muslim enggak meriwayatkan nomor 2 itu. Baru nomor 3 hadis yang diberikan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Bukhari syarat subut al-liqa. Kalau Muslim syarat al-mu'asarah faqat. Ada dalam ilmu mustalah hadis. Ala kulli hal, dalam bab ini babul jahar bi qira'ati salatul fajr. Bab masalah di sini sebenarnya minta maaf tapi sebenarnya enggak diizinkan untuk mensyarahkan hadis yang di sini karena memang tidak ada persiapan. Jadi antara metode kita di sana enggak boleh kalau kita menjelaskan ilmu tanpa ada persiapan, apalagi ngaji kitab nih. Harus siapkan dulu bahasanya tahdir atau muthala'ah. Dan ala kulli hal dari segi apa yang masih kita ingat dari beberapa maklumat wa hakadha qala babul jahr fi qira'ati salatul fajr. Pembahasan masalah apa yang Nabi SAW baca di salat subuh. Hakadha. Al-jahr, na'am. Wa ma'lum indana kalau salatul fajr memang disunnahkan kita untuk angkat suara kan ya. Hakadha kalau salat maghrib wal isya wal fajr kadzalik. Al-jahr kalau salat zuhur wal 'asr disunnahkan as-sirr. Nah, babul jihad fi qira'at salatul fajr. Waqalat Ummu Salamah. Nah, berkata Sayyidah Ummu Salamah, "Tuftu wara'an nasi wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli." Aku pernah tuftu ini tawafa itu aku pernah berkeliling maksudnya. Ini tawaf, apa tawaf keliling Ka'bah. Kalimat tawaf artinya mengelilingi. Aku pernah berlalu-lalang kata kita di belakang orang-orang ketika mereka sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Aku mendengarkan Rasulullah sedang membaca surat At-Tur. Nah, kira surat At-Tur ada sabata bi'iddat asanid ikhwani. Di sini walaupun dari segi zahir nasnya beliau tidak menjelaskan apakah itu
apa namanya surat subuh atau ghairu, tapi memang kira surat Tur itu sahabat tabi'in ahadits yang tenarnya Nabi SAW pernah membaca surat Tur di dua sholat. Satu di sholat subuh, nah di sini yang beliau sebutkan. Yang kedua, lebih banyak lagi riwayat Nabi SAW membaca surat Tur di sholat maghrib. Padahal dalam ilmu fikih itu biasanya kalau sholat maghrib kita disunahkan baca surat yang pendek-pendek kan ya, hanya qisarul mufassal. Kalau sholat apa namanya isya, wahakala kita disunahkan isya sama asar kita disunahkan baca awsatul mufassal. Kalau subuh barulah apa namanya kita baca tiwalul mufassal. Tapi ada beberapa riwayat Nabi akan membaca di sholat maghrib surat Al-Hadar itu ada warid. Nah itu di antara amalan guru kita, di antara amalannya Ibu Umar kalau di sana beliau jadikan itu berita setiap hari Selasa sama hari Rabu. Kalau Selasa sama Rabu sama Rabu Kamis sholat maghribnya dibaca surat Al-Tur. Ada masalah ada, tapi dibagi dua setengah-setengah. Hari Rabu malam Selasa malam Rabu itu setengah pertama. Musaddad, nah ada ajib. Imam Bukhari mengambil hadis ini dari seorang guru yang bernama Musaddad. Cerita Imam Musaddad panjang lebar sebenarnya ikhwani. Dari segi nasab, ada Imam Muhaddits Azim Musaddad Al-Azdi. Namanya siapa? Begini nasabnya, Musaddad bin Musarhad bin Muranbal bin Gharanbal bin Gharanbal bin Mura'bal. Ada ya ada. Terus seperti itu disebut beberapa sanad. Baik. Dulu Al-Fakir ingat dulu waktu kita bacakan ini di hadapan guru kita Habib Salim Syatri. Salim Syatri waktu dibacakan ini itu ketika beliau mendengar sanad ini asalnya kan namanya akan itu yang Mura'bal, Mura'bal lebih unik lagi namanya. Dia mengatakan dengan kita justru begitu biasanya dengan lidah dan baru ketawa gitu. Tapi subhanallah dia pun yang usaha nasabnya itu Masya Allah solehin, semua solehin itu beliau ayahnya semua solehin. Nasab ini kalau engkau bacakan nanti alam ya dari segi mungkin dari segi ya ilmu anasa, kalau engkau bacakan nasab ini di depannya kala jengking mati, insya Allah kala jengking itu. Akhirnya itu, mata al-aqrab. Kalau saat kita bacakan, agar ada dibilang ini nasab beliau ini kayak talsam, talsam kalau bahasa kita. Macam mantra, betul. Kalimatnya kan aneh-aneh kan ya. Bahkan ini macam mantra di sini. Kalau engkau bacakan di depan kalau jengking insya Allah mati kalau jengking itu. Tapi emang Rasul Masya Allah azim. Ittafaqa ala imamati, semua ulama ashabul jarh wa ta'dil sepakat ini rajul azim. Enggak ada yang khilaf dalam tauhid beliau kan. Musaddad bin Musarhad. Lahir 150 Hijriah, wafat 228 Hijriah. Ada Musaddad bin Musarhad. Imam Musaddad bin Musarhad طبعا rawahu katsir, rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Na'am. قال حدثنا أبو عوانة وأبو عوانة هذا معروف صاحب المسند أبو عوانة لما تكلم. نعم. قال عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ومعروف سعيد بن جبير صار تابعيا معروف قيل أنه من أفضل التابعين وروى كثير عن الصحابة منهم سيدنا ابن عباس وحدث عن سيدنا عائشة عن سيدنا عائشة رواية الحديث عليه سيدنا سعيد بن جبير. تمام. Nuwasil ikhwani, hadir bersama kita Ustaz Musta'dinkum. Qala na'am. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi
apa yang akan terjadi di masa depan, mereka kasih kabar ke orang-orang ahli sihir, ahli mantra-mantra yang ada akses gitu. Jadi mereka bisa meramal gitu. Apa yang akan terjadi ini. Kok bisa mereka meramal dari mana? Dulunya mereka meramal itu karena ada kongsian sama syaitan. Syaitan bukti dari langit apa yang terjadi dikabarin ke mereka itu para peramal itu ya. Semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW, syaitan nggak bisa lagi beribu. Qala ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ketika Nabi SAW lahir, syaitan mau nguping nggak bisa lagi, langsung kena panah oleh malaikat. Semenjak itu nggak bisa lagi mereka meramal. Nah inilah yang diceritakan dalam hadis ini. Dahulu hila telah dihalangi syaitan untuk mendengarkan khabar dari sana. Wasilat alaihim syuhub. Nah, dan memang langsung dilempari dengan panah-panah. Ada syuhub, ada jamak syihab. Nah, kalimat syihab memang diartikan dengan meteor, maksudnya panahan langit itu syihab. Wal asal huwa syihab, walaysa syahab. Asal huwa syihab, yani musyahab yani. Nah, al-aghniya syihab. Syihab wal asal huwa syihab. Naam. Wasrat alaihim syuhub. Faraja'at asyayatin ila qaumihim faqalu ma lakum. Ketika mereka mau nguping, mereka justru kena panahan. Enggak bisa lagi nguping. Ma lakum, ada apa gerangan kalian enggak bisa nguping? Lalu hila bainana wa baina khabar sama. Dihalangi kami untuk mendengarkan kabar-kabar langit. Apa yang akan terjadi nanti kami enggak bisa lagi dengar. Wa ursilat alaina syuhub, kami dipanahin gitu. Kalau ma hala bainakum wa baina khabar sama illa syai'un hadath. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Coba cari apa yang terjadi. Fadliku masyariqal ardi wa magharibaha. Coba lihat apa yang ada di timur, apa yang di barat, apa yang terjadi. Fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabari sama. Apa sebenarnya yang menghalangi kalian dari untuk bisa nguping di langit kayak dulu. Fansarafa ulaika alladziina tawajjahu nahwa tihama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia ceritanya, ini ceritanya nuzulnya surat Al-Jin. Sebagian daripada syayatin itu mereka ke Tihama, sampailah mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Allah dinahlah di perkebunan korma. Amidin ila suqi Ukal, dan waktu itu begini Nabi Allah dan beberapa sahabatnya mau ke suq Ukal. Bahwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr. Ketika itu Nabi SAW lagi salat fajar. Falamma sami'ul Qur'an. Nah ini syahid daripada bab ini ikhwan ya. Falamma sami'ul Qur'an. Ketika itu mereka mendengar Nabi SAW di salat fajar membaca. Baca apa nih? Di antara yang Nabi SAW baca di salat fajar adalah surat Jin. Jadi ada warak عندنا انه في صلاه الفجر يسن ان نقرا بالطوال المفصل. طبعا مختلف apa itu طوال المفصل. Ada yang bilang dari qaf sampai amma, ada yang bilang yang lain. Ma'lum عندنا انه dari surat ma baina qaf wa amma, ada طوال المفصل. Di antaranya adalah surat Al-Jin ini. Falam sami'ul Qur'an istama'u lahu faqalu hadza. Nah ini dia nih, gara-gara ini yang menghalangi kita untuk nguping lagi dari langit. Bahunalika hina raja'u ila qaumihim, ketika mereka mendengar surat itu maka mereka kembali, para jin-jin itu ya, mereka kembali kepada kaumnya dan mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah itulah ceritanya seperti ini. Sungguh kami telah mendengar Quran, sesuatu yang ajib. Jadi ila rusydi fa amanna bih, dan kami telah beriman. Nah itu ada ceritanya ya, Pak. Ketika itu Nabi SAW ada dalam riwayat berjumpa dengan mereka, dan juga Nabi SAW bertemu dengan kaum jin beberapa kali. Yang pernah Nabi SAW membawa Ibnu Mas'ud di antaranya, yang Nabi SAW kasih lingkaran Ibnu Mas'ud, jangan keluar dari lingkaran ini. Di antara ini juga ketika Nabi SAW dalam perihal berimannya kaum jin yang Allah Taala ceritakan di surat Al-Jin. Hadahu na'am. Jadi la syafa'ama nabi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha ila akhir al-ayat wa anzalallahu 'ala nabiyyi qul uhiya ilayya. Ketika itu Allah Taala wahyukan kepada nabinya surat Al-Jin ini yang dimulai dengan qul uhiya ilayya ila akhir. Wa inna ma uhiya ilayya qaulul jin wa hakadha. Inilah rumit daripada sebab nuzulnya surat Al-Jin. Subhanallah Muhammad. Di antara yang bisa kita ambil faedahnya dalam hadis ini wa hakadha, pastinya di salat subuh disunahkan kita berjahar dalam membaca Al-Quran, dalam membaca surah. Dan juga di salat subuh kita disunahkan untuk membaca surat-surat yang agak panjang, seperti surat Al-Qur tadi di antaranya. Dan juga seperti surat Al-Jin.
Itulah. Jadi faedah daripada majelis hadithiyah seperti ini, wa na'mal, kita amalkan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita ambil faedah daripada para masyayikh yang hadir di sini, ikhwani. Dan memang doa Nabi Muhammad ada pemahaman yang indah, ya, pemahaman yang indah dalam beberapa ayat Quran. Memang layaknya kita senantiasa untuk mentauladani Rasulullah, dan tidak layak kita menjauh dari Nabi. Yang sempat kita ceritakan di awal tadi, keutamaannya majelis hadis, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam manfa'an ni'mah wa wasilatuna lil husul 'ala ni'mah min qaul Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah wa ghairuh. Nah, juga ada pemahaman yang sangatlah indah dalam qauli ta'ala, maka li ahli al-Madinah wa man hawlahum min al-a'rab ay yatakhallafu 'an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an. Maka li ahli al-Madinah, kalau kita lihat dari ayat ini, Allah menceritakan tentang perang Tabuk. Maka li ahli al-Madinah, tak layak bagi kalian wahai penghuni Madinah, wa man hawlahum min al-a'rab, dan juga tak layak bagi kalian wahai orang-orang yang di sekitarnya, lambat absen an Rasulillah, dari Nabi SAW. Ceritanya surat apa namanya? Taubah itu kan ya. Tapi pemahaman yang azim, pernah kami dengar pemahaman ini dari guru kami Abdul Umar bin Hasan. Dia berkata, maka dari ahli Madinah, tak layak bagi kalian wahai penghuni Madinah. Apa itu Madinah? Madinah adalah Nabi Muhammad SAW. Tak layak bagi kalian wahai ahli Madinah, wahai keluarga Nabi Muhammad. Teguran bagi mereka. Tak layak bagi kalian untuk kalian tidak mengikuti Nabi. Bukan hanya bagi mereka, man haulahum minal a'rab, dan juga tak layak bagi kalian wahai yang di sekitar keluarga Nabi, para muhibbin, para muta'alliqin. Tak layak bagi kalian untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ahli Madinah, dan penafsiran lagi sebagai Madinah di sini bukan ada punya inaflah. Kalau SAW, ana Madinatul ilm, wa aliyun babuha, itu adalah Madinah, kota ilmu. Hadis yang ma'ruf itu, walaupun muhaddisun kalam panjang itu dalam perihal sihat atau dha'af hadal hadis, dha'af Ibnu Hajar Al-Asqalani wa sahahahu ghairuh, bisa dilihat dalam kitab Fathul Malik Al-Ali, sihhat hadis Madinatul Ilmi Ali, bab man sami'a al-Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Wa nafsu kitab kadzalik Daf'ul Irtiyab an hadits al-bab Imam Ali bin Muhammad bin Yahya. Walaupun ini hadis memang disebutkan oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam Mawdu'at, tapi tidak semua hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam Mawdu'at adalah mawdu'. Tidak, bahkan ada beberapa hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam Mawdu'atnya. Kalau Suyuti di Alfiyah, apa katanya? Wa ma fi kitabi waladil Jawzi ma laisa bi mawdu'in hatta wuhima min as-sahihi wal dha'ifi wal hasan, dhamantuhu kitabi al-qawl al-hasan wa min gharib ma tarahu fihi fa'alami fihi hadithun min sahihi muslimi. Enggak semua hadis yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Mawdu'atnya itu adalah dhaif. Ada juga hadis yang sahih, ada yang hasan. Dhamantu kitabi al-qawl al-hasan, namanya Imam Suyuti sering ngarang kitab namanya Al-Qawl al-Hasan fi dzat ya'ni sunan. Mengambil hadis-hadis yang sahih dan yang hasan dari kitab Mawdu'at. Itu sebagai di antaranya hadis ini. Ana Madinatul ilmi ma'alin bab. Dan ada lagi wa negari di mata Rabi Fa'alai, kadang-kadang aneh melihat ada hadis di Sahih Muslim itu tertera dalam Mawdu'at Imam Ibnu Jauzi. Intinya apa ya, ikhwani? Keberkahan dan kemuliaan semuanya berasal dan bermuara dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mau mendapatkan keberkahan, kemuliaan, satu-satunya cara adalah dekat dari Rasulullah SAW. Wujudkan Rasulullah di hati. Dari ceritanya Sayyidah Halimah, marat alaina layalin lam yakun lana sirajun illa wajha, begitu pula. Terus seandainya engkau hidupkan sunnah Rasulullah di rumahmu, akan terang benar. Itu seperti ceritanya Sayyidah Halimah Sa'diyah. Kalau seandainya engkau hidupkan sunnah Rasulullah di hatimu, di keluargamu, gitu. Kalau orang mau bersama Rasulullah di akhirat nanti, maka hendaklah ia membiasakan untuk bersama Rasulullah di dunia ini, baru bisa bersama Nabi di akhirat. Kalau pengen lihat Nabi Muhammad di sana, berusaha untuk melihatnya di sini. Begitu ya, kawan. Paham? Seringkali kita bilang sama teman-teman, kalau seandainya ada Rasulullah di hadapan kita sini, dan Nabi bilang sama kita, mau ke rumah, siap nggak membuka rumah kita untuk Rasulullah?
Adakah mungkin di kamar kita atau di ruang tamu kita pandangan yang membuat lebih sedih nanti? Atau belum bisa untuk menjamu Rasulullah karena rumah belum nyaman? Gimana enggak? Dia orang. Kalau seandainya orang ada di sini, dan jadi Allah mau minjem hati, dia tidak akan minjamkan hati dengan Allah. Atau masih ada beberapa waktu yang harus dihapus dulu. Akhirnya biasakanlah untuk bersama Rasulullah dari saat itu. Maksudnya membiasakan untuk bersama Rasulullah di dirinya, dalam kepribadiannya, di kamarnya, di rumahnya, di majlisnya, di masjidnya, di lingkungannya, di RT RW. Insya Allah akan mendapat bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Minta maaf Aswani, lalu qala minal kalam amam hadrat masyayikhna wa ma'alimina wa ulama'ina sami'una ala al-qillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita juga diadakan oleh bersama Haji Muhammad Islami. Tak cukup, tak sempurna, tak kurang rasanya kalau kita tak mendengar juga. Karena beliau karena satu atau dua kalimat beliau ini menjadi super barokah bagi kita. Pokoknya sama-sama dengan beliau. InsyaAllah Majelis malam ini kita dengarkan satu kalimat beliau. Nanti mohon sediaan Habibullah Habib Muhammad kita tutup dengan doa. Terus kita tutup dengan selawat istighfar pada guru kita Haji Muhammad Islami. Silakan kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya muliakan sahabat Mustafa khusus mengakhir Mustafa dari Muhammad Al Syah dan para imam. Saya hadir di sini sebenarnya bukan cerita awalnya bagian tamu dari Palembang. Dan malam ini karena saya di seluruh Mustafa kan sudah sering paling enggak yang bukan atau 2 bulan sekali pasti hadir. Cuma malam ini agak ramai ya. Apakah akhir tahun ya memang yang tersampaikan dari hadis Kitabul Adzan tadi bahwa jin itu mengakui kalau Al-Quran ini memang mengagumkan, jin mengagumkan, dan kebetulan jinnya jin Arab, jadi ngerti ya sama bahasa Arab. Kalau yang di Indonesia ini bukan cuma jinnya, hatta orangnya kadang ngerti. Jadi itu masalahnya. Dan ini masalah dan memang seperti di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabi inni arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Rasulullah itu bagaikan lampu, ayat sirat surga, bagaikan lampu yang menerangi. Artinya Rasulullah SAW sampai kapanpun ajaran-ajarannya
itu menenang di tengah kegelapan, termasuk pada masa-masa seperti sekarang ini. Saat ini kan banyak yang bingung karena ada yang mengatakan sekarang ini akhir tahun, lalu malam Senin awal tahun mau bikin apa? Nah, kalau kita kan tidak boleh gitu ya. Awal tahun pakai mercon, bukan boleh. Karena itu tradisi dan budaya orang berumat Islam. Kita setiap sholat selalu membaca ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan hidayah kepada Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Dan al-Maghdub itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu kebenaran tapi gak ikut. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang tersesat. Yang tersesat ini orang Nasrani. Jadi kalau ikut Natalan, mengucapkan selamat hari Natal atau merayakan tahun baru, berarti ikut waladdallin. Bukan al-Maghdub ini. Artinya lampu yang menerangi bagi kehidupan. Dan ini memang harus terus kita gali, termasuk dengan kajian seluruh Mustafa setiap malam Jumat. Dan saya tidak menyangka bisa ramai seperti ini. Biasanya cuma 15 orang saya. Alhamdulillah ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليك بدرار الله في السر والعلان وقلبك نزله من الرجس والدران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للتاريخ التي هاشها الميهان وسحبت بالمعروف والعلم والهدى وجاهد وهداك صحاب هديك من اهتدى وإن ترضى بالمجسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تنهوا عن ذكر المغافير والكافان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا طريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة
وعافنا وقنا بجودك وعظمنا من الزيت والختان ووفق وسدد وصلح الكل واهدنا بسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. الحمد لله رب العالمين. صلى على النبي محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشركنا عدانا وأشركنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب حسنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البلي والتناني ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقني كل حلالا دائما وأحلها يا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء يا شفاء وعلى آل الكرام شفاء وعلى صاحب مصابيح الغرب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.